Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersama-sama kembali bertemu oleh karena kasih Tuhan menuntun kita dalam perjalanan yang telah memasuki hari ke-10 di bulan 11 tahun 2022. Dan bagian firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang pertama ayat 18 hingga ayat yang ke-25 telah kita baca. Mari bersama-sama kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dengan penuh kerendahan hati, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, terima kasih untuk hari yang Engkau nyatakan. Kami dimampukan untuk menjalani seluruh aktivitas sejak pagi sampai pada saat malam ini. Ketika ada waktu dan kesempatan kami bersekutu, dan bahkan di saat kami akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dari kitab Roma pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Kami sungguh sadar bahwa kami manusia yang lemah dan berdosa. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan salah kami. Dan mari ya Tuhan, biarlah dengan Roh Kudus-Mu Engkau menolong kami agar kami dapat memahami bagian perenungan firman Tuhan ini, juga diberkati hamba-Mu untuk mewartakan, sehingga seluruh kehidupan kami sebagai umat-Mu, kami memperoleh pesan firman Tuhan yang dapat mampu dengan pertolongan Roh Kudus kami melakukannya dalam hidup setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal yang pertama ayat 18 hingga ayat yang ke-25 mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema pribadi yang mengenal Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan ini menekankan tentang Rasul Paulus yang mengingatkan jemaat di kota Roma supaya mereka belajar bukan hanya untuk dapat tahu tentang siapa Allah, tetapi bagaimana mereka belajar untuk mengenal Allah di dalam hidup. Dan oleh karenanya, ada 3 hal yang mengajak kita untuk kembali melihat kepada diri kita secara pribadi maupun keluarga dan komunitas di mana kita ada, tentang bagaimana kita telah mengenal Allah di dalam hidup. Bagaimana kita mengenal Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama, sadarilah akan hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah senantiasa mengingatkan supaya manusia berbalik kembali kepadanya. Dosa merupakan bentuk pelanggaran atau pemberontakan yang dilakukan manusia terhadap Allah. Dan apa yang dilakukan oleh manusia itu telah bertentangan dengan apa yang menjadi perintah dan kehendak Allah. Sehingga tentu keadaan ini yang kemudian mendatangkan penghukuman bagi hidup manusia. Paulus kemudian menasihati supaya orang-orang yang telah menjadi manusia baru, agar mereka belajar meninggalkan keadaan hidup duniawi yang dapat membawanya terpisah jauh dari Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita sebagai manusia tidaklah terlepas dari Allah. Manusia sama sekali tidak patut untuk menganggap bahwa dirinya lebih daripada Allah. Sebab ia ada karena Allah. Kehidupannya diberikan oleh Allah. Manusia harus senantiasa belajar untuk mengakui keberadaan Allah dalam hidupnya, supaya ia akan dapat dan mampu menghargai Allah lewat setiap ciptaan Allah. Persoalan yang terjadi kemudian adalah manusia dapat mengenal Allah, namun ia tidak mau hidup sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Buktinya adalah bahwa manusia dapat memiliki kecenderungan lebih mengandalkan
kekuatan diri sendiri dan tidak mau hidup bergantung kepada Allah dan kuasa Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hiduplah dengan bijaksana. Paulus menasihatkan supaya kehendak bebas yang diberikan Allah kepada tiap-tiap manusia jangan sampai dipergunakan secara tidak bijaksana. Sebab hal itulah yang kemudian melahirkan dosa. Sebaliknya, bijaklah dengan kehendak bebas yang ada untuk memilih mana yang benar dan tidak melakukan hal yang salah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita renungkan pada malam ini adalah mari kita belajar semakin mengenal Allah melalui hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Orang-orang yang kita kasihi, persekutuan, waktu, pekerjaan kita, pelayanan, bahkan alam semesta ini. Sehingga kita mau untuk terus menyatakan kemuliaan dan ucapan syukur kepada Allah. Mengenal Allah itu juga bukan sebuah proses yang berlangsung secara instan, tetapi sebuah proses yang membutuhkan tekad yang kuat untuk membuang segala pemikiran bahwa kita mampu tanpa Allah. Pemikiran yang demikian tentulah harus dijauhkan dari kehidupan orang-orang yang mau belajar untuk semakin mengenal Allah. Karenanya mengenal Allah membutuhkan kesungguhan untuk kita terus mendekatkan diri kepadanya. Maka mari Bapak Ibu Saudara, maukah kita menjadi pribadi yang terus semakin mengenal Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih, biarlah kuasa memampukan kami. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami semakin mengenal-Mu di dalam hidup beriman kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, diberkatilah kehidupan semua kami yang mendengarkan, yang berdoa hanya kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.